Rusuh di sidang Nikita Mirzani saat dokter detektif baru mulai memberikan keterangan sebagai saksi. Nah, sahabat cendol, ini cukup mengejutkan ya. Akhirnya ada titik terang dari salah satu teka-teki yang selama ini kita bahas. Jadi ternyata ada komunikasi dua arah antara Nikita Mirzani dan dokter detektif. Ya, dua arah, bukan hanya sepihak. Dan ini penting ya, karena selama ini banyak yang berspekulasi tanpa tahu titik temunya. Jadi saat keterangan mulai masuk ke bagian yang krusial, Nikita Mirzani langsung bereaksi keras ketika jaksa penuntut umum memotong keterangan dari saksi dokter detektif. Jadi menurut Nikita Mirzani, jaksa hanya mengambil poin yang menguntungkan sisi penuntutan, bukan sisi keadilan bagi terdakwa. Inilah yang memicu keributan kecil di ruang sidang. Nah, netizen cendol akan terus memantau persidangan hari ini ya. Jadi hari ini sidangnya diskor sementara, tapi saya harus katakan, keterangan dokter detektif ini sangat krusial dan bisa jadi titik balik dalam kasus ini. Kita harus tetap objektif ya Sobat Cendol, jangan buru-buru ambil kesimpulan, tapi jujur ya, saya pribadi mulai melihat gambaran utuh dari dinamika kasus ini. Dan saya akan mengambil posisi hari ini. Nah, ini baru part 1, tunggu kelanjutan analisa netizen es cendol di part berikutnya. Jangan lupa like, follow, dan drop pendapat kalian di kolom komentar. Tidak ada satupun pasal pemerasan padahal narasinya sejak Desember itu adalah pemerasan. Yang jelas ada sesuatu yang terjadi di dalam persoalan ini, dan ini juga sudah menjadi sorotan, termasuk sorotan dari Bapak Presiden. Setiap Amini kita ngomong dipotong, setiap Amini kita ngomong dipotong. Ada kejanggalan gitu Pak. Jadi ada dua rekaman dan dua-duanya akan menjadi hal yang paling menyakitkan dalam proses hukum. Bagaimana sebuah proses hukum seperti ini di Republik ini. Siapa yang terlibat? Silakan bentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan kepada mereka yang berbicara. Bapak yang mulia yang terhormat, tolong please lah, bangkitkan lagi keadilan bagi rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Kalau bisa hari Kamis ya diperketat lagi Pak Polisi, tolong dong ya diperketat, jangan ada satwa-satwa liar yang pada di situ. Kita semua juga pengen melihat. Berapa persen feeling lu menyatakan bahwa Niki akan bebas? Nikita Mirzani tukang bully, Nikita Mirzani tukang ribut, tukang rusuh. Tidak cuma hanya di media sosial, bahkan di ruang sidang kemarin pun juga Nikita Mirzani ngamuk dan ngumpat jaksa penuntut umum. Semua perilaku Nikita Mirzani saat sidang kemarin, mulai dari nada tinggi, amarah, bahkan sampai umpatan ke jaksa penuntut umum, jelas tidak bisa dibenarkan secara etika atau secara hukum. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang psikologi hukum. Nah, dalam ilmu ini ada satu prinsip penting, yaitu terdakwa adalah individu yang sedang berada dalam tekanan psikologis tinggi. Jadi mereka bukan hanya menghadapi proses hukum, tapi juga sedang melawan rasa takut. Rasa takut akan kehilangan kebebasan, rasa malu publik, dan ancaman reputasi yang akan rusak. Jadi gini loh Sobat Cendol, maksud netizen cendol, kita itu tidak bisa berekspektasi bahwa kondisi mental atau emosi terdakwa ya, seperti Nikita Mirzani akan stabil seperti hakim, jaksa, atau pengunjung sidang. Ya, karena posisi terdakwa dalam psikologi hukum itu disebut sebagai individu dalam fase pertahanan ekstrim, atau dikenal dengan istilah extreme defense mode, yang artinya setiap serangan atau perasaan tidak adil bisa memicu ledakan emosional. Apalagi Nikita Mirzani kan bukan hanya terdakwa ya, tapi juga public figure yang sejak awal sudah diadili 2 kali. Kok 2 kali sih Bang? Ya 2 kali Sobat Cendol. Pengadilan pertama ya di ruang pengadilan, pengadilan kedua di ruang komentar media sosial. Jadi saat seseorang mengalami stres hukum berkepanjangan, ya bisa saja ya mereka mengalami emotional dysregulation, yaitu hilangnya kemampuan mengendalikan emosi rasional. Jadi Sobat Cendol, alih-alih hanya menyebut Nikita Mirzani itu tukang ribut, kita juga perlu bertanya ya, apakah sistem hukum kita dan aparat penegak hukum kita sudah cukup memahami reaksi psikologis dari terdakwa? Apakah kita sudah cukup dewasa dalam melihat manusia bukan sebagai public figure semata, tapi sebagai makhluk emosional yang rapuh saat ditekan terus-menerus. Nah, kalau kalian sepakat bahwa hukum bukan cuma soal pasal, tapi juga soal kemanusiaan, follow dan bagikan akun ini. Kita akan terus bahas kasus hukum dari sisi psikologi, kemanusiaan, dan logika. Ketika sidang Nikita Mirzani diskors karena ricuh, tapi anehnya Sobat Cendol, jaksa penuntut umum malah merekam terdakwa.
Ini sidang apa konten TikTok sih? Apakah pantas dalam ruang sidang yang seharusnya sakral, seorang jaksa yang mewakili negara justru merekam terdakwa secara terang-terangan saat berjalan ke meja? Ya, Nikita Mirzani mungkin seorang terdakwa, tapi apakah etis diperlakukan seperti itu di muka sidang terbuka? Ketika sidang Nikita Mirzani ricuh, seharusnya semestinya jaksa penuntut umum dan hakim bersikap tenang, menjaga marwah persidangan, bukan ikut menambah keributan. Tapi apa yang terjadi? Malah saksi fakta yang hendak menyampaikan rekaman penting justru ditunda. Pertanyaan besarnya, kalau memang mau menunda, kenapa sih tidak tunggu satu saksi ini selesai dulu bicara? Apakah jaminan dalam seminggu ke depan saksi ini masih bisa hadir, tidak sakit, tidak diintimidasi, tidak mendadak menghilang seperti saksi-saksi lain dalam sejarah peradilan kita? Kenapa ya justru ketika saksi akan menyampaikan bukti rekaman, sidang malah dihentikan? Apakah karena takut fakta sebenarnya terungkap? Sahabat Cendol, kalian yang mengikuti kasus Nikita Mirzani pasti ikut bertanya-tanya. Yuk ramaikan kolom komentar, apakah menurut kalian ini murni prosedur hukum atau ada yang sedang dimainkan di balik layar? Jangan lupa share dan follow akun netizen Cendol untuk update realita hukum tanpa sensor dan tanpa bayaran siapapun. Ingat, bukan soal pro dan kontra Nikita Mirzani, ini soal keadilan yang harusnya adil untuk semua. Nikita Mirzani tukang bully, Nikita Mirzani tukang ribut, tukang rusuh. Tidak cuma hanya di media sosial, bahkan di ruang sidang kemarin pun juga Nikita Mirzani ngamuk dan ngumpat jaksa penuntut umum. Semua perilaku Nikita Mirzani saat sidang kemarin, mulai dari nada tinggi, amarah, bahkan sampai umpatan ke jaksa penuntut umum, jelas tidak bisa dibenarkan secara etika atau secara hukum. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang psikologi hukum. Nah, dalam ilmu ini ada satu prinsip penting, yaitu terdakwa adalah individu yang sedang berada dalam tekanan psikologis tinggi. Jadi mereka bukan hanya menghadapi proses hukum, tapi juga sedang melawan rasa takut. Rasa takut akan kehilangan kebebasan, rasa malu publik, dan ancaman reputasi yang akan rusak. Jadi gini loh Sobat Cendol, maksud netizen Cendol, kita itu tidak bisa berekspektasi bahwa kondisi mental atau emosi terdakwa seperti Nikita Mirzani akan stabil seperti hakim, jaksa, atau pengunjung sidang. Ya, karena posisi terdakwa dalam psikologi hukum itu disebut sebagai individu dalam fase pertahanan ekstrim, atau dikenal dengan istilah extreme defense mode, yang artinya setiap serangan atau perasaan tidak adil bisa memicu ledakan emosional. Apalagi Nikita Mirzani kan bukan hanya terdakwa tapi juga public figure yang sejak awal sudah diadili 2 kali. Kok 2 kali sih Bang? Ya 2 kali Sobat Cendol. Pengadilan pertama ya di ruang pengadilan, pengadilan kedua di ruang komentar media sosial. Jadi saat seseorang mengalami stres hukum berkepanjangan, ya bisa saja mereka mengalami emotional dysregulation, yaitu hilangnya kemampuan mengendalikan emosi rasional. Jadi Sahabat Cendol, alih-alih hanya menyebut Nikita Mirzani itu tukang ribut, kita juga perlu bertanya apakah sistem hukum kita dan aparat penegak hukum kita sudah cukup memahami reaksi psikologis dari terdakwa? Apakah kita sudah cukup dewasa dalam melihat manusia bukan sebagai public figure semata, tapi sebagai makhluk emosional yang rapuh saat ditekan terus-menerus? Nah, kalau kalian sepakat bahwa hukum bukan cuma soal pasal, tapi juga soal kemanusiaan, follow dan bagikan akun ini. Kita akan terus bahas kasus hukum dari sisi psikologi, kemanusiaan, dan logika. Setiap ada rekaman yang mau diputarkan, sidang ditutup. 2 kali nih bos. Padahal sebagai terdakwa juga dia boleh melakukan pembuktian. Dia boleh mempertontonkan ada bukti untuk membantah semua tuduhan. Ini yang kedua bos. Dengar ada suara rekaman yang mau diputarkan aja itu kelihatan kok kalau dia tuh kaget. Orang-orang di situ, hah? Rekaman dari mana? Rekaman apa? Kan HP-nya disita. Terus sidang kasus Nikita Mirzani hari ini kembali menuai tanda tanya besar. Bayangkan Sobat Cendol, saksi fakta baru mulai ingin menjelaskan dan hendak memutar bukti rekaman penting. Tapi tiba-tiba hakim dan jaksa justru menunda sidang. Kenapa harus berhenti di tengah jalan? Kenapa tidak diselesaikan dulu satu saksi fakta?
Ini sidang pidana loh, bukan konten podcast. Apakah bisa dijamin tuh saksi fakta dokter detektif ini aman dalam seminggu ke depan? Bagaimana kalau saksi ini sakit, hilang, atau paling mengerikan, dimatikan? Ya, Nikita Mirzani berhak atas sidang yang adil ya Sobat Cendol. Begitu juga kita masyarakat berhak tahu apa sih isi rekaman itu. Nah Sobat Cendol, kalau kamu juga penasaran dan ikut menyoroti kasus Nikita Mirzani, jangan lupa follow, like, dan komen pendapat kalian. Dan bantu share biar algoritma TikTok tahu bahwa nama Nikita Mirzani belum selesai diperjuangkan. Nikita Mirzani sidang lagi, Nikita Mirzani heboh lagi, jaksanya bete lagi, hakim ada apa lagi? Sidang ditunda lagi saat saksi kunci hendak bicara lagi, hakim diam seakan udah tidak mampu pakai logikanya lagi. Jaksa ikut gaduh, debat seperti lupa etika lagi. Penonton heran, publik bertanya ada apa lagi? Ya, bukankah lebih bijak menyelesaikan saksi Nikita Mirzani, bukan malah mundur tanpa strategi? Apakah 1 minggu cukup memberikan keamanan tanpa manipulasi, tanpa intervensi? Apakah saksi dari Nikita Mirzani dijamin tidak akan terganggu fisik dan psikisnya 1 minggu nanti? Apakah hukum kita sebagai formalitas tanpa substansi? Jujur ya Sobat Cendol, hakim hari ini di sidang Nikita Mirzani sangat terlihat basi. Jaksa makin sulit dipercaya, beraksi tanpa kendali. Sidang berubah jadi sandiwara drama mimpi, padahal itu ruang suci, bukan arena selebriti. Indonesia darurat integritas dan moral diri. Hukum tercoreng, marwah tergadai karena gratifikasi. Kalau begini terus Sobat Cendol, siapa lagi yang bisa kita percayai? Rakyatlah hukum harus kembali berdiri. Ini hak saya dari penasihat hukum. Ini hak saya. Anda diam. Anda diam. Iya. Anda yang diam. Anda yang mungkin Ibu JPU yang keberatan, ya. Tapi kalau ini tidak keberatan, Ibu JPU yang berat badan, ya. Izin yang mulia. Sudah. Yang Anda yang memang nggak benar. Mau dihentikan apa dilanjutkan? Jadi kita ingatkan ya, kita ingatkan kepada penuntut umum ya, kita ingatkan kepada penasihat hukum ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perkara ini akan kita tutup jam 4. Sebentar didengarkan ya. Jadi kalau memang masih panjang, nanti akan kita datangkan lagi. Tapi kalau bisa diringkas untuk 10 menit, silakan ya. Saksi tadi apa tadi? Serbuk itu. Tadi takutku sini serbuk. Itu produk dari Reza Gledis. Betul. Dari atau Bamufik. Dari penyidik Laksa. Betul. Apa serbuk itu seperti apa dan itu bermasalah seperti apa? Betul. Ada yang komplain kepada Anda? Banyak. Jadi serbuk itu adalah serbuk yang tinggi akan kadar gula. Serbuk tinggi kadar gula. Betul. Dan seorang Reza Gledis itu menyarankan serbuk tersebut diletakkan di bawah lidah sebelum tidur. Sehingga banyak banget pasien yang menceritakan giginya keropos, lobang, ada sampai gulanya tinggi karena mengikuti apa yang dia instruksikan ini. Banyak sekali. Instruksi dari Reza Gledis. Betul, dari visinya dia. Dari visinya dia. Betul. Ada beberapa orang. Terus apa saran dokter kepada konsumen yang menderita akibat adanya promosi yang menyesatkan dari Reza Gledis Lavitsa terhadap produk yang serbuk, yang membuat seseorang kencing manis, membuat giginya ompong, giginya keropos dan sebagainya. Apa yang dokter sarankan kepada konsumen tersebut? Jadi saya sarankan yang memang untuk segera yang melakukan pemeriksaan ke dokter gigi dan meminta untuk pertanggungjawaban dari Reza Gledis. Tapi mereka bilang ya tidak dijawab dan mereka mengirimkan bukti bahwa ini loh dok, kita nggak dijawab oleh konsumennya, bahkan banyak balik kita diserang oleh buzzer-buzzernya seperti itu. Justru konsumen ini diserang. Betul. Wah. Jadi banyak para korban ini memang tidak berani speak up karena selama ini mereka tidak berani speak up karena takut diserang. Jadi pada saat doxing muncul pertama kali sudah diwanti-wanti ke teman-teman dokter bahwa dok hati-hati ya, Dr. Sandra nanti akan dijadikan sasaran tembak karena ini adalah melawan mafia skincare yang luar biasa besar, uangnya nggak berseri dan mereka akan bisa melakukan segala macam cara untuk menghentikan dokter. Saya tertarik dengan kata barusan.
ini mafia skincare, uangnya tidak berseri, dan dia menghalalkan segala cara. Betul. Siapa? Reza Gladys. Dan tidak berani menjawab. Tapi yang jelas yang kita katakan mafia Karena kita membahas persoalan serbuk. Serbuk yang tadi di mulut itu adalah produk dari Glavitsa, betul? Betul, kenapa kenapa mendegrasi dari lagi? Dia bagian dari mafia skincare. Iya, kalau dikatakan sebagai mafia, maksudnya pengertian dari mafia adalah mengeruk keuntungan dari masyarakat sebanyak-banyaknya, ya itu mafia. Mafia. Ada hal-hal yang setelah persoalan ini serbuk masih beredar nggak sampai sekarang? Kemarin juga beberapa bulan ini masih beli. Masih beredar. Dan memang rasanya manis, super manis sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh BP POM yang atas nama negara, BP POM yang mewakili rakyat Republik Indonesia, apa yang dilakukan BP POM setelah Anda melakukan review, Anda mengupload kepada media sosial? BP POM film. Enggak, sudah dilaporkan dan lagi dalam proses pemeriksaan sekarang. Sekarang proses pemeriksaan. Betul. Benar ini? Ataukah cuma sekedar candaan? Oh tidak, sudah diperiksa. BP POM. Badan POM saat ini dengan pemerintahnya Dr. Taruna, pemimpinan tetap sangat jauh berubah dibanding Badan POM yang dulu. Cepat sekali. Cepat sekali Betul. Dr. Taruna turun tangan. Betul. Saya minta Ketua BP POM jangan main-main. Ini Anda dimonitor masyarakat. Betul. Glavitsa diperiksa semua dia punya produk itu bermasalah. Ada sebentar ya mulia. Ada masih panjang sebetulnya ini. Dokter Samira, Dokter Samira, ingat kan kalau saya diberikan nomor teleponnya oleh Rahmania Putri, ternyata nama aslinya bukan Selasokia Uler. Ternyata pas saya baca di BAP Rahmania Putria, kan yang kita tahu namanya Selasokia Uler kan. Produk yang ini, yang mulia, ini salah satu juga produk yang saya katakan dijual di pasaran 1.500.000. Ini yang dilakukan setelah ada perkara ini atau Ya, sebelum? Nah, sebelum. Jadi ini salah satu produk yang memang dokter juga review dibandingkan dengan produk retinol serum-serum yang lain. Ini produk grafis ya, iya. Produk grafis ya. Yang dia jual 1.500.000 sebagai anti aging. Bukan, ini adalah stiker. Beda, ini adalah stiker gigi. Jadi ini, ya itu adalah stiker gigi dan itu saya buat kontennya juga. Masih juga ada konten saya. Jadi memang Nah, sebentar ya, sebelum dilanjutkan kita informasikan kepada penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa dan saksi ya. Ini rencana sidang akan kita tutup jam 4 karena kita akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memeriksa kesehatan. Sehingga kalau bisa tanpa mengurangi hak ya, kalau kita fokus dapat sudah selesai. Tapi kalau belum selesai akan kita tunda. Ya. Silakan. Jadi begini ya, ini kan kaitannya dengan surat yang sudah diajukan bahwa terdakwa sakit. Kalau sakit nanti kita tunda-tunda, nanti kita yang disalahkan. Kita tidak mau disalahkan. Kita sudah memberikan kesempatan jam 4 kita hentikan. Nanti kita kasih waktu untuk pemeriksaan. Tetapi kalau saudara yang menunda-nunda jangan menyalahkan kita. Begitu ya. Silakan dilanjutkan penasihat hukum. Makasih saudara saksi. Dari temuan fakta yang ada itu adalah dokter sekaligus konsumen karena Anda membeli dan Anda melakukan uji review namanya. Anda mempost atau mengupload ke media sosial hasil daripada temuan Anda? betul.
siapa dulu yang melakukan ke media sosial? Apakah saksi atau terdakwa? Apakah terdakwa pernah? Sepengetahuan saya tidak, saya dulu. Kamu duluan. Hanya Karena memang saya melakukan uji lab, ya saya mengetahui pengetahuannya ya saya. jadi Anda hasil uji lab Anda masukkan ke media sosial supaya diketahui masyarakat. Dari yang Anda sampaikan kepada masyarakat dari hasil uji lab itu titik akhir kesimpulannya produk Glavisa itu bermasalah. Apa yang bermasalah? Overclaim itu apa? Overpress itu apa? Ingredient itu apa? Apa dari sekian ini kan banyak titik-titik di sini. Tolong sampaikan supaya masyarakat paham ada produk dari Glavisa yang bermasalah yang dibeli oleh masyarakat. Tolong sampaikan overclaimnya seperti apa, produk apa. Harus agak sedikit lebih mendetail supaya masyarakat tahu. Misalnya apa itu Solman atau apa DNA atau apa saya nggak paham. Atau apa yang disampaikan oleh BP POM kira-kira seminggu yang lalu bahwa produk daripada Glavisa itu tidak terdaftar di BP POM. Ataukah yang dari sekian banyak itu tolong saksi yang telah melakukan review dengan masukkan ke lab apa yang temuan signifikan dari persoalan ini yang Anda bisa sampaikan kepada masyarakat. Jadi yang bisa saya lihat dari produk-produk yang dijual di PT Gravida yang saya lakukan uji lab itu memang rata-rata overclaim dan overprice. Overclaim itu adalah apa? Klaim yang berlebihan. Jadi misal komposisi yang seperti tadi Dr. Samira sebutkan di brand Hanafi dengan harga yang dia cuma 26.000, komposisinya semuanya ada di angka 10%. Ya, sementara dia mengklaim di brandnya bahwa dia bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Nah, sedangkan di produk yang satunya whitening booster Reza Gladys pun ngeklaim bahwa bisa memutihkan, menghilangkan flek dan lain sebagainya. Dengan kadar niacinamide 2%, itu mau menggunakan sampai 200 botol pun tidak akan pernah ada hasilnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai overclaim. Nah, kalau misalnya dikatakan sebagai overprice, itu adalah saya melihat sebagai seorang dokter. Reza Gladys adalah seorang dokter, bukan pengusaha murni. Berbeda dengan seorang Aula Skincare dan dia murni pengusaha. Dia bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Tapi sebagai seorang dokter, dia disumpah bahwa dia harus mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan keuangannya sendiri. Dan saya rasa dia melanggar semua itu. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Untuk masalah yang disebutkan glowing booster sama dengan Red Skin, itu contohnya juga sama seperti yang saya bawa. Itu ada seperti ini ya, betul ya? Sama, produknya sama. Ada jarumnya, betul. Di sini juga ada jarumnya. Dan ini sama bisa dipergunakan di rumah, ya. Ini milik oleh Richard, ya sama. Tertopin sama, semua barangnya sama semua. Sama dan ini juga sama ya. Tapi ini lucu. Jadi Richard itu mengeluarkan dua produk ya. Di sini ada DNA salmon di rumah aja dan ada DNA salmon di rumah. Nah, itu. Saksi fokus saja ke perkara ini ya. Menyamakan produk ini sama yang ini. Jadi sama seperti stiker dan ini relabeling. Ini produk yang berbahaya. Nah, maka sebagai seorang dokter harusnya Reza Gladys tidak boleh menjual produk ini secara paketan bersama, gitu. Karena ini di sini ada jarum. Nah, itu yang saya katakan mengapa produk dari Glowing Skin Booster juga berbahaya. Sebagai seorang dokter harusnya tahu, itu tanpa harus keluar dulu dari Badan POM seperti itu. Itu jarumnya ada berapa banyak, saksi? Jarumnya ada 1, ada 19 jarum. 19 jarum, cara menggunakannya? Jadi cara menggunakannya memang dibuka dan ini tidak ada tutupnya juga. Jadi sudah tidak steril lagi. Yang sebagai seorang dokter harusnya tahu ya. Ini cukup saya sesalkan kenapa bisa menjual produk yang tidak steril seperti ini. Dan jadi, itu secara kedokteran tidak dibenarkan? Sangat tidak dibenarkan karena ini membahayakan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Ada kewajiban Anda sebagai seorang konsumen menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada produk yang berbahaya. Saya sebagai seorang dokter, mungkin kalau bukan dokter tidak tahu, tapi karena saya sebagai dokter maka lebih bertanggung jawab untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Termasuk sebagai konsumen?
termasuk sebagai Karena konsumen. Anda juga membeli produk tersebut untuk Betul. kepentingan riset. Betul, dan sebenarnya nggak cuma di bidang kosmetik juga. Saya kalau ada masalah di bidang pengobatan yang lain juga pasti saya bicara. Pada saat COVID pun saya bicara. Media sosial. Apakah Anda dikejar, dicari, diintimidasi sama seseorang yang bernama Reza Gledis atau Bang Mufi? Bukan, jadi ceritanya begini. Pada saat saya review yang pertama, beliau datang suami istri, tidak ketemu dengan saya. Yang kedua, review yang kedua tiba-tiba atau Bang Mufi datang ke saya, ngobrol dan mengakui dengan jelas produknya memang overtrain dan overprice. Mengakui, meminta maaf, juga ada saksinya. Nah, setelah itu saya ajak ke makan, kita ngobrol dari hati ke hati. Saya nasihatin dia untuk menarik semua produk dia yang ada di pasaran. Gitu. Saya menarik, sudah kamu ubah dulu produk kamu baikin, kamu ubah gaya marketing kamu. Layak kita makan di depan orang lapar, saya seperti itu ya.